Saat seorang suami di Gorontalo sedang bekerja, istri diduga berselingkuh dengan lelaki lain. Ketika indikasi ini diketahui sang suami, lelaki ini langsung menghabisi nyawa istrinya. Rumah dengan nuansa hijau di bagian dalamnya itu adalah milik sepasang suami istri yang beralamat di Kompleks Perumahan Altira, Desa Mongonlato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Rumah yang ditata sedemikian cantik itu rupanya menjadi tempat eksekusi sadis buat sang pemilik. Rencana indah menghabiskan masa tua bersama di dalamnya malah menjadi petaka hingga menyebabkan korban meninggal. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Popin Ali atau nama panggungnya adalah Poppy Kaeli, berusia 29 tahun. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Adik laki-lakinya kini berkeluarga dan tinggal di Mautong, Sulawesi Tengah. Sedangkan ibunya baru saja tiada, hingga tersisa sang ayah yang juga berada di Sulawesi Tengah. Popin sendiri pernah menikah dengan suami pertamanya dan memiliki seorang putra yang kini berusia 9 tahun. Namun sayang, biduk rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Keduanya berpisah dan putra mereka tinggal bersama mantan suami Popin. Selain memiliki paras yang cantik, wanita yang menyukai warna hijau itu juga merupakan seorang biduan yang sering menghadiri acara hajatan. Tak lama setelah resmi bercerai, Popin menjalin kasih dengan seorang pria bernama Fandi atau berinisial IP, yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Kala itu Fandi telah 2 kali berpisah dari mantan istrinya. Namun karena keduanya merasa cocok, tak ingin membuang waktu, mereka pun memutuskan untuk menikah pada tahun 2019. Membina rumah tangga yang indah hingga memiliki buah hati yang rupawan. Kini di tahun 2022, buah hati mereka telah berusia 3 tahun dan Popin sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya yang bekerja sebagai sopir kontainer. Ada kalanya Popin masih menerima tawaran untuk bernyanyi di beberapa hajatan. Karena memang bakatnya yang luar biasa dalam bidang vokal, tentu ia tak ingin membenamkan keahliannya itu. Dalam kehidupan sehari-hari, rupanya sebagai sopir kontainer, Fandi tak selalu bisa pulang ke rumah setiap hari. Jarak yang jauh membuat keduanya hanya bisa berkomunikasi intens melalui ponsel. Pada awalnya kehidupan pasutri ini selayaknya rumah tangga pada umumnya. Namun makin hari, Fandi yang jauh dari rumah mulai mencium adanya gelagat aneh pada diri istrinya. Apalagi ketika rekan-rekannya menggoda bahwa pasangan LDR itu sering berakhir dengan tragedi perselingkuhan. Hasutan ini ditepis oleh Fandi, namun sering berjalannya waktu, ia makin gelisah mengingat perkataan teman-temannya mengenai tanda-tanda orang yang berselingkuh. Apalagi ia pernah gagal dalam berumah tangga sebanyak 2 kali, jadinya ia harus tegas pada Popin agar hubungan mereka tak dapat dirusak oleh orang ketiga. Suatu hari Fandi pulang ke rumah, seperti biasa ia meminta jatah pada sang istri. Namun tak seperti yang dulu, istrinya kini dirasa sudah jauh berbeda. Fandi sering mendapati istrinya itu tampil wah, sering dandan rapi cantik, ceria. Namun ketika Fandi mendekat, tiba-tiba raut wajah Poppy berubah. Yang awalannya ceria, entah mengapa menjadi kusam bagaikan mendung di siang hari. Perasaan curiga satu persatu makin menguat. Ia sangat cemburu ketika melihat Popin bermain media sosial dan seolah menyembunyikannya dari sang suami. Meskipun Fandi mengetahui password untuk masuk ke akun istrinya, rupanya berkali-kali juga Popin mengganti passwordnya agar suaminya gak bebas berkeliaran dalam akun pribadinya. Padahal menurut Popin, ada privasi yang gak seharusnya suaminya ikut campur. Namun ini disalahartikan oleh pria berusia 40 tahun itu.
Ketakutan akan ditinggalkan oleh Popin membuat Fandi ngamuk dan meminta ponsel istrinya itu untuk memeriksanya. Jelas saja Popin menolak, bahkan keduanya adu mulut, tak peduli didengar oleh putra mereka yang masih berusia 3 tahun. Tak sadar, Fandi melayangkan tangannya ke tubuh Popin dan kejadian ini dilakukan berkali-kali. Hingga puncaknya pada bulan Mei tahun 2022, Popin meninggalkan rumah membawa putranya untuk pergi ke daerah Manado ke rumah salah satu kerabatnya dan berlindung di sana. Dalam pelariannya itu, Popin berkata tak sanggup menahan amukan dari sang suami yang sangat temperamental. Ia juga mengaku sering dipukul apabila keinginan suaminya tak dipenuhi. Di sisi lain, Fandi berusaha membujuk sang istri agar mau kembali ke rumah dan meminta maaf atas segala perlakuannya yang buruk. Ia mengaku begitu mencintai Popin dan tak ingin wanita itu meninggalkan dirinya. Setiap hari, Fandi berusaha merayu dengan segala kata manis dan janji-janji busuk. Pada akhirnya hati Popin pun luluh. Ia memutuskan kembali ke pelukan sang suami, namun keputusannya itu rupanya salah besar. Pada tanggal 6 Juni, tepatnya malam hari, beberapa tetangga sekitar rumah pasangan ini mendadak dibuat terdiam karena mendengar keributan dari rumah nuansa hijau itu. Sebenarnya bukan cuma hari itu saja, kejadian ini sering sekali terdengar oleh tetangga hingga menjadi buah bibir di seantero kompleks. Yang tetangga tahu, Isfandi kerap menuduh Popin telah berselingkuh ketika dirinya tak berada di rumah. Untuk itulah tetangga tidak ada yang berani melerai, juga karena menganggap keributan ini akan berakhir dengan sendirinya. Ya, kejadian ini memang berakhir karena sudah ada korban yang tumbang. Jadi pada sekitar pukul 10 malam di tanggal 6 Juni itu, warga kompleks menjadi terkejut mendengar suara sirine mobil polisi yang masuk ke perumahan mereka. Ramai-ramai warga menuju lokasi mobil polisi itu terparkir, dan rupanya tepat berada di rumah pasangan Isfandi dan Popin. Tak berselang lama, petugas dari dalam mengeluarkan si anak pasutri yang dalam keadaan menangis. Tim medis juga masuk ke dalam rumah satu persatu, sedangkan warga sibuk mencari informasi kejadian apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Dan setelah menunggu konfirmasi diwakili oleh aparat desa, ia mengatakan bahwa terjadi pembunuhan kepada korban yaitu Popin Ali oleh suaminya sendiri dengan sajam. Rupanya, kedatangan Popin kembali ke rumah setelah dibujuk oleh sang suami malah membuat hidupnya berakhir. Sang suami yang mengaku gak bakal marah lagi, malah terus-terusan menuduh Popin berselingkuh. Puncaknya pada malam kejadian, Fandi mengatakan kepada sang istri bahwa ia memiliki bukti jika Popin telah dijemput oleh seorang pria yang diduga selingkuhannya. Fandi mendapat informasi dari teman sesama sopirnya yang saat itu kebetulan berada di sekitar rumah korban dan melihat dengan mata sendiri jika Popin dijemput pria tak dikenal dan raut wajahnya seolah bahagia. Nah, saat meminta penjelasan inilah Popin gak mau mengaku dan keduanya terlibat percekcokan. Singkat cerita, Fandi yang kehabisan kesabaran mengambil badik miliknya yang disimpan di atas lemari dan langsung menusuk tubuh istrinya berkali-kali. Tanpa ampun dan tanpa rasa belas kasih, Popin tewas dengan sekujur tubuh penuh cairan merah, disaksikan oleh buah hatinya yang masih berusia 3 tahun. Nah, setelah mengetahui istrinya telah habis di tangannya sendiri, Fandi bergegas menuju Polsek Telaga untuk menyerahkan diri. Baik,
Teman-teman, begitulah kronologinya mengapa petugas kepolisian tiba-tiba datang ke kompleks perumahan itu. Tim medis yang memeriksa jasad korban menemukan adanya 9 luka tusukan dan sayatan. Kemudian juga ada keretakan pada tulang rusuk korban akibat beberapa hantaman benda tumpul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fandi akan dijerat pasal 338 dengan hukuman penjara 15 tahun. Saya minta HP-nya, terus HP si korban ini istri saya dipaksa, dia tidak kasih HP-nya. Mungkin kenapa itu HP Pak mau diminta? Saya mau cek apa mau benar dia ada jemputan sama laki-laki lain. Rasa cemburu yang berlebihan seringkali membuat pikiran manusia menjadi irasional. Pikiran buruk yang hanya berlandaskan kata orang tanpa bukti yang kuat membuat orang tersebut memiliki naluri jika apa yang ada di pikirannya itu adalah benar. Sebab itulah Mia gak bosan-bosan mengingatkan kita semua untuk lebih memperdalam lagi ilmu keikhlasan juga kesabaran agar kita bisa hidup dengan damai karena hidup cuma satu kali. Jadi Mia mau cepet-cepet undur diri dan mau kerja keras biar bisa liburan ke Labuan Bajo untuk menjernihkan pikiran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Dan jika kamu suka video ini, tolong bantu subscribe dan kasih like-nya. Bye!